옛날에 여기서 잠깐 했던 일이 생각나서 진짜 오랜만에 한번 와봤다 했는데. Cerita dimulai pada bulan Oktober tahun 1986, tepat di sebuah desa provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, di mana terdapat seorang detektif lokal bernama Park Do-man yang menemukan mayat seorang wanita di dalam gorong-gorong. Kondisinya pun sangatlah memprihatinkan, yaitu dengan tubuh tanpa sehelai benang, tangan terikat, mulut tersumpal, dan sudah dikerubungi semut. Dugaan sementara bahwa wanita itu merupakan korban dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan. Dan sebagai seorang detektif yang bertanggung jawab atas kasus itu, Detektif Park segera melakukan penyelidikan dengan mengintegrasi beberapa orang yang sebelumnya pernah dekat dengan korban, yang mana mungkin saja di antara mereka ada yang terlibat atas kasus pembunuhan itu. Namun tidak berselang lama, keesokan harinya Detektif Park kembali dikejutkan dengan kabar penemuan mayat seorang wanita di tengah persawahan lagi, di mana kondisinya sama persis seperti korban kemarin, yaitu tangan sama-sama terikat dan mulut tersumpal. Sesampainya di TKP, Detektif Park sangat marah karena tim forensik tidak kunjung datang serta sudah banyak warga yang menyaksikannya dari jarak dekat. Hal itu tentu menyulitkan penyelidikan untuk menemukan jejak sang pelaku yang diduga adalah orang yang sama dengan kasus pembunuhan pertama. Dan setelah korban kedua tersebut, Detektif Park kemudian semakin gencar untuk menemukan siapakah pelakunya. Karena ramainya berita pembunuhan itu, istri detektif kemudian bercerita setelah ia diberitahu warga desa bahwasanya di desanya itu ada sebuah rumah makan yang mana pemiliknya disebut-sebut sebagai keluarga pembunuh wanita itu, dan keluarga itu bernama keluarga baik. Istri dari Detektif Park kemudian mengatakan bahwa keluarga baik memiliki seorang anak yang kurang normal bernama Kwang Wo, yang mana Kwang Wo ini suka membuntuti para gadis cantik di desanya, terutama korban kedua sebelum meninggoy. Mendengar hal itu, Detektif Park pun langsung mencari Kwang Wo untuk diinterogasi. Dan seketika datanglah teman dari Detektif Park bernama Detektif Hyung Koo, yang tanpa basa-basi langsung menghabisi Kwang Wo hingga terjatuh. Mereka terlihat sangat kesal terhadap Kwang Wo, padahal saat itu masih belum terbukti jika Kwang Wo adalah pelaku sebenarnya. Dan keesokan harinya, Detektif Park kedatangan rekan baru yang sama-sama seorang detektif asal Seoul untuk membantunya melakukan penyelidikan. Dia bernama Detektif Seo Taeyeon. Detektif Taeyeon dikenal sebagai detektif yang jauh lebih tenang dan teliti dalam melakukan penyelidikan dibandingkan dengan Detektif Park. Karena Kwang Wo tidak kunjung mengaku, akhirnya Detektif Park memiliki ide dengan mengajak Kwang Wo menuju hutan. Di sini Detektif Park mulai memancing emosi Kwang Wo dengan membahas seorang wanita bernama Hyang Suk, yang tidak lain adalah korban kedua yang selalu diikutinya sebelum meninggoy. Dan dari satu demi satu pertanyaan yang diajukan Detektif Park, Kwang Wo pun menjelaskan secara detail bagaimana cara dan kondisi wanita itu saat dibunuh, mulai cara mencekik hingga cara mengikat tangannya. Dan setelah Kwang Wo menjelaskan secara detail pembunuhan tersebut, kini ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Namun Detektif Taeyeon tetap tidak yakin bahwa Kwang Wo adalah pelakunya. Ia pun tetap mempelajari kasus itu hingga larut malam. Keesokan harinya, Detektif Park kemudian segera melakukan reka adegan yang akan diliput oleh puluhan jurnalis. Namun saat Kwang Wo akan dibawa, Detektif Taeyeon merasakan kejanggalan. Ia melihat bahwa tangan Kwang Wo cacat dan sangat tidak mungkin ia bisa melakukan pembunuhan seperti mencekik, apalagi menali korban. Namun meskipun demikian, Kwang Wo pun tetap dibawa ke TKP. Sesampainya di TKP, keadaan ternyata semakin kacau, dikarenakan Kwang Wo melihat ayahnya yang membuatnya menangis histeris. Begitu juga dengan sang ayah, yang berteriak bahwa anaknya itu tidaklah bersalah, melainkan ia dipaksa untuk mengaku. Kwang Wo akhirnya berlari berniat mengejar ayahnya. Karena keadaan sudah terlanjur kacau, akhirnya reka adegan pun terpaksa batal dilakukan, dan Kwang Wo dibebaskan. Kegagalan tersebut akhirnya membuat ketua penyelidik diganti dengan mendatangkan seseorang yang lebih ahli bernama Sersan Dong Chul. Dan di hari pertama, Detektif Park langsung menjelaskan dengan detail mengenai kejadian pembunuhan itu.
serta sejauh manakah perkembangan investigasi yang telah ia lakukan. Namun di saat itu Sersan Dongchul merasa belum puas karena ternyata perkembangan investigasi masih sangat jauh dari apa yang ia harapkan. Keesokan harinya, Sersan Dongchul pun langsung mengajak semua tim detektif untuk datang ke lokasi TKP pertama. Di sana, Sersan Dongchul mengajukan beberapa pertanyaan seputar kesamaan dari setiap korban. Dan Detektif Park kemudian menjelaskan bahwa korban adalah gadis lajang yang cantik yang mana kedua korban selama ini ditemukan sama-sama menggunakan pakaian merah dan dihabisi saat hujan turun. Kemudian Detektif Taeyeon mengatakan bahwa ia mendapatkan laporan telah ada korban ketiga bernama Hyung Sun. Namun saat itu jasadnya masih belum ditemukan. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa Hyung Sun juga menghilang saat hujan berlangsung dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Diduga bahwa pelakunya sama seperti kasus sebelumnya. Detektif Taeyeon kemudian menebak di manakah sebenarnya jasad Hyung Sun dibunuh. Ia dan tim pun segera menyusuri ladang yang dipenuhi rumput ilalang dekat dengan TKP pertama. Dan benar saja bahwa mereka akhirnya menemukan sang korban. Korban kemudian segera dibawa menuju rumah sakit untuk diotopsi. Saat diperiksa, korban ditemukan dengan tangan terikat, leher tercekik yang sama persis seperti korban-korban sebelumnya. Karena metode pelaku pembunuhan sangatlah profesional, akhirnya Sersan Dongchul, Detektif Park, dan kawan-kawan berinisiatif untuk menjebak sang pelaku dengan latar yang sama, yakni saat turun hujan. Di tengah malam, mereka pun meminta gadis cantik menggunakan pakaian berwarna merah sebagai umpan. Namun sayangnya si pelaku tidak juga muncul. Sementara saat itu di tempat lain ada seseorang yang berjalan sendirian di tengah hujan untuk menjemput pacarnya. Di tengah perjalanan ia pun mendengar suara aneh dan saat menoleh, naas ia pun tertangkap dan pada keesokan harinya ia ditemukan meninggal dunia. Detektif Taeyeon pun menghampiri wanita itu dan langsung memprediksi bahwa ia adalah korban dari pelaku yang sama karena tangannya sama-sama diikat dengan tali simpul yang sama serta mulutnya tersumpal. Jadi pantas saja pelaku tidak muncul pada saat Detektif Park menjebaknya kemarin malam, dikarenakan ternyata pelaku menyerang korban lain. Sersan Dongchul, Detektif Park, dan Detektif Taeyeon kemudian ke markas untuk berdiskusi. Di sela-sela mereka berdiskusi, tiba-tiba datanglah salah satu anggota di sana yang menemukan pola lain yang mengarah kepada sang pelaku, di mana setiap terjadi pembunuhan sebuah stasiun radio selalu memutar sebuah lagu berjudul Sad Letter yang direquest oleh seseorang. Di riwayat lagu itu juga disampaikan bahwa lagu itu selalu diputar saat hujan turun. Dari info tersebut, Detektif Park dan tim kemudian segera menuju stasiun radio yang memutar lagu Sad Letter. Mereka kemudian menanyakan mengenai surat permintaan lagu untuk mengetahui siapakah seseorang yang selalu merequest lagu itu saat hujan turun. Namun sayangnya pihak stasiun radio mengatakan bahwa mereka sudah membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Tidak menyerah begitu saja, Detektif Park dan timnya langsung mencari. Namun sayangnya tetap saja tidak ditemukan. Meskipun demikian, penyelidikan pun terus berlanjut. Hingga di suatu malam, Detektif Park dan tidak sengaja bertemu dengan Detektif Taeyeon yang juga akan melakukan penyelidikan. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan dengan keberadaan seorang pria yang sedang melakukan iclik dengan pakaian dalam wanita. Sontak Detektif Park dan Detektif Taeyeon pun segera menangkap pria itu. Dan setelah melalui kejar-kejaran mereka langsung mengamankannya untuk dilakukan penyelidikan. Dan setelah diinterogasi, pria itu pun mengaku bahwa ia bernama Job Yun Sun. Job Yun Sun kemudian menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu karena untuk memuaskan nafsunya dikarenakan istrinya sedang sakit. Namun tidak percaya begitu saja, mereka berdua tetap tidak membebaskan Job Yun Sun. Dan sama seperti apa yang dilakukan terhadap Kwang Wo, Detektif Park dan Detektif Hyung Ko melakukan tindak kekerasan dengan maksud agar Job Yun Sun mengakuinya. Dari serangkaian interogasi yang dilakukan Yung Sun, kemudian menambahkan sebuah kronologi yang seolah-olah menjelaskan bahwa ia bukanlah sang pelaku. Yung Sun kemudian menjelaskan tentang keanehan yang terjadi di sekitaran sekolah, di mana di sekolah itu tinggal sesosok misterius atau orang gila yang banyak dibicarakan orang-orang. Bahwa kemungkinan besar orang gila itulah pelakunya. Dan keesokan harinya Detektif Taeyeon pun langsung mengunjungi sekolah itu. Ia kemudian bertanya kepada salah satu murid mengenai keberadaan sosok yang disebut sebagai orang gila yang ternyata adalah benar adanya.
Murid itu kemudian menjelaskan bahwa orang gila itu tinggal di toilet belakang sekolah. Murid itu menunjukkan bahwa orang gila tersebut suka berkeliaran di tengah malam. Namun bukanlah sosok orang gila yang ditemukan detektif Taeyeon, malah bertemu dengan seorang guru yang mengajar di sekolah itu. Guru itu kemudian bercerita bahwa ia pernah mendengar tangisan seorang gadis di toilet belakang sekolah, dan wanita itu tinggal di sebuah bukit yang tidak jauh dari sekolah itu. Detektif Taeyeon pun kemudian pergi menuju bukit belakang sekolah, dan di sana ia ternyata bertemu dengan gadis yang dimaksud guru tadi. Gadis inilah yang dimaksud sebagai orang gila, dan setelah bertemu dengan gadis itu, Detektif Taeyeon menyadari bahwa gadis itu sebenarnya tidaklah gila. Ia hanyalah trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya. Namun sayang sekali, gadis itu mengatakan bahwa ia tidak melihat jelas seperti apakah wajah sang pelaku. Gadis itu mengatakan jika tangan sang pelaku yang pernah membekap mulutnya terasa sangat lembut dan halus, seperti tangan seorang wanita. Mendengar semua itu, Detektif Taeyeon semakin dibuat penasaran oleh pelaku yang sangatlah pintar. Detektif Taeyeon segera menemui Detektif Park yang ternyata masih menyelidiki Yung Sun. Tanpa banyak omong, Detektif Taeyeon segera memegang dan meraba tangan Yung Sun yang ternyata kasar. Hal itu sangatlah berbeda jauh dengan tangan pelaku yang diceritakan dengan gadis di bukit tadi. Sontak Detektif Taeyeon pun langsung menyuruh Detektif Park untuk melepaskan Yung Sun, yang mana membuat Detektif Park merasa tersinggung dan terjadilah perkelahian. Di tengah perkelahian itu tiba-tiba terdengar lagu Sad Letter dari radio yang seketika membuat perkelahian itu terhenti. Di mana saat itu hujan turun, mereka semua panik. Lalu Detektif Taeyeon segera menelpon stasiun radio yang memutar lagu itu untuk menanyakan siapakah yang merequest lagunya. Namun sial, yang ada pihak radio menganggap Detektif Taeyeon sebagai penelpon yang iseng. Di sisi lain, Sersan Dongchul juga segera meminta bantuan kepada pihak kepolisian terdekat. Namun nihil, ternyata pihak kepolisian yang dituju sedang sibuk menyelesaikan demonstrasi di kota lain. Dan ternyata benar, petunjuk-petunjuk tersebut membuat keesokan harinya terdapat sebuah korban yang kembali ditemukan. Korban itu segera dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Namun kali ini terlihat sangatlah janggal karena di dalam organ intim wanita itu ditemukan 9 potongan buah persik yang seketika membuat semua detektif merasa lemas karena pola pembunuhan pelaku itu semakin rumit saja. Dan saat mereka frustasi, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar dari salah satu anggota di stasiun radio yang sudah mendapatkan sebuah surat yang memuat info mengenai orang yang merequest lagu itu. Di dalam surat itu juga tertulis nama sang pengirim, yaitu Park Hyung-gyu beserta alamatnya. Sontak Detektif Park dan Detektif Taeyeon langsung menghampiri alamat itu. Sesampai di sana ternyata tidak ada seorang pun, dan malah bertemu dengan ibu kos Hyung-gyu yang menjelaskan bahwa Hyung-gyu tengah bekerja di sebuah pabrik. Tanpa membuang-buang waktu, Detektif Park dan Detektif Taeyeon langsung menuju pabrik, di mana Hyung-gyu bekerja di sana. Mereka langsung bertemu dengan Hyung-gyu yang sedang bertugas sambil membaca buku. Ia terlihat seperti pemuda polos. Semua tim termasuk Sersan Dongchul mulai memeriksa dan menginterogasi Hyung-gyu. Namun di saat momen-momen menegangkan tersebut, Hyung-gyu justru menunjukkan sikap yang sangat tenang dan tidak grogi sama sekali. Detektif pun kemudian meminta Hyung-gyu untuk menunjukkan tangannya. Dari situ terlihat bahwa tangan Hyung-gyu sangatlah halus sama seperti apa yang dijelaskan wanita di bukit pada saat itu. Hyung-gyu yang merupakan pendatang baru bekerja sejak bulan September tahun lalu, yang mana kedatangannya di desa itu tidaklah berselang lama semenjak terjadi pembunuhan pertama. Mereka juga menunjukkan sebuah surat yang membuat requestan lagu, dan Hyung-gyu menjawab bahwa surat itu adalah kirimannya. Dan yang lebih mencurigakan lagi, Hyung-gyu mengiyakan jika ia selalu merequest di waktu hujan turun. Di tengah percakapannya yang semakin intens, Detektif Taeyeon kemudian menunjukkan potongan buah persik yang ditemukan pada salah satu korban, yang seketika membuat Hyung-gyu tiba-tiba menyangkal. Hal itu membuat Detektif Hyung-ko merasa emosi dan langsung menendangnya. Akibatnya, proses interogasi pun tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, dan Detektif Hyung-ko terpaksa diberhentikan oleh Sersan Dongchul, di mana kini ia kurang becus karena merasa frustasi setelah semua usaha yang dilakukan nyatanya tidak juga berhasil. Detektif Taeyeon berencana untuk memancing Hyung-gyu agar mau mengaku sama seperti apa yang Detektif Park lakukan waktu itu kepada Kwang-woo. Dan mengingat soal Kwang-woo, mereka kemudian mencari rekaman waktu itu dan mendengarkannya kembali. Di saat terdengar pernyataan-pernyataan dari Kwang-woo bagaimana korban dicekik dan dibunuh, mereka kemudian tersadar bahwasannya penjelasan dari Kwang-woo tersebut adalah fakta yang sesuai dengan apa yang dilihatnya saat menyaksikan kejadian pembunuhan itu.
Kwang Wo adalah pemuda yang kurang normal yang sering menguntit para wanita cantik di desanya. Dan kebetulan pada waktu itu Kwang Wo sedang menguntit wanita yang tidak lain adalah korban kedua. Dan selama di hutan pada saat itu ketika detektif Park memancing dan menginterogasinya, ternyata adalah cerita pembunuhan yang sebenarnya yang diceritakan dari Kwang Wo. Dan dari sini kita mengetahui bahwa sebenarnya keberadaan Kwang Wo tersebut adalah saksi yang dapat membeberkan kebenaran yang selama ini dicari-cari. Setelah menyadari semua itu, detektif Park dan Taeyong kemudian langsung menuju rumah makan milik orang tua Kwang Wo. Namun ternyata mereka malah bertemu dengan detektif Hyung-go yang sedang bersedih karena dipecat. Karena diejek, detektif Hyung-go kemudian langsung menganiaya orang-orang di sana yang tidak bersalah, sehingga mengakibatkan kegaduhan. Dan di tengah-tengah kegaduhan itu tiba-tiba Kwang Wo datang karena tidak terima Kwang Wo langsung menancapkan paku ke kaki Hyung-go. Dan ia pun langsung kabur dan detektif Park dan Taeyong kemudian langsung mengejarnya. Dan setelah berhasil menangkapnya, mereka langsung menanyakan seputar pembunuhan yang Kwang Wo lihat dengan menunjukkan foto Hyung-gyu. Namun belum sempat menjawabnya, seketika datanglah ayah Kwang Wo sambil membawa teman-temannya untuk menghentikan detektif Park dan Taeyong yang sebelumnya dikira tengah menyiksa anaknya itu. Karena panik akhirnya Kwang Wo kabur. Dan saat tengah berlari secara tidak sengaja Kwang Wo malah tertabrak kereta api yang melintas. Dan ia pun tewas di tempat. Hal itu tentu menyisakan luka yang mendalam bagi detektif Park dan Taeyong. Karena tidak sempat menyelamatkan Kwang Wo sebagai satu-satunya saksi yang bisa mengungkap kasus pembunuhan berantai tersebut. Akibatnya tanpa adanya bukti yang kuat, Hyung-go pun terpaksa dibebaskan. Dan di saat sudah tidak ada lagi harapan, Sersan Dongchul kemudian mendapatkan kabar bahwa telah ditemukan sperma di salah satu korban yang akan menjadi bukti yang sangat kuat dengan dilakukan tes DNA untuk menemukan sang pelaku. Namun sayangnya dokter itu mengatakan bahwa Korea saat itu tidak memiliki teknologi yang memadai. Jadi sampel tersebut terpaksa harus dikirim ke Amerika untuk mengetahui hasilnya. Sementara itu kaki Hyung-go yang tertancap paku kemarin ternyata berakibat fatal, yang membuat kakinya harus diamputasi. Sebagai teman seperjuangannya, detektif Park tentu merasa sedih dari hal itu. Meskipun terbukti tidak bersalah, detektif Taeyong masih saja mencurigai Hyung-gyu. Hingga di suatu malam ia pun menguntit Hyung-gyu ketika pergi. Namun sayang mesin mobilnya tiba-tiba mati. Ia kemudian menemui Sersan Dongchul dan mengatakan bahwa lepasnya Hyung-gyu pasti akan menyebabkan korban akan semakin banyak. Dan benar saja, keesokan harinya tiba-tiba saja ada korban lagi yang tidak lain adalah seorang murid yang detektif Taeyong pernah temui di sekolah waktu itu. Akibatnya detektif Taeyong pun merasa bersalah, di mana jika mobilnya tidak mati mungkin saja sekarang Hyung-gyu pelakunya sudah tertangkap. Dan misteri pembunuhan berantai selama ini yang tidak kunjung terpecahkan bisa terungkap. Karena sangat merasa emosi dan sangat yakin bahwa Hyung-gyu adalah pelaku sebenarnya, detektif Taeyong pun langsung mengikutinya dan menghajarnya di tengah rel kereta api. Namun saat akan menembak Hyung-gyu, tiba-tiba datanglah detektif Park yang berlari sambil membawa surat yang memuat hasil tes DNA sang pelaku. Detektif Taeyong semakin dibuat tegang dan frustasi ketika melihat hasil tes sperma yang dibawanya ternyata tidak cocok dengan DNA Hyung-gyu. Karena merasa tidak terima, detektif Taeyong pun tetap berusaha menembak Hyung-gyu. Namun untungnya detektif Park berhasil mencegahnya. Hingga sampai saat ini mereka tidak ada pilihan lagi, akhirnya tetap membebaskan Hyung-gyu karena semua bukti tidak cocok dengannya. Akhirnya kasus itu pun berakhir dengan masih menyisakan misteri karena pelaku tidak kunjung terungkap. Setelah beberapa tahun berlalu, tepatnya di tahun 2003, detektif Park yang sebelumnya sudah beralih profesi menjadi salesman, kemudian bernostalgia dengan mengunjungi lokasi pembunuhan pertama. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis kecil yang cantik. Ia mengatakan bahwa beberapa waktu lalu juga ada seseorang yang mengunjungi tempat itu. Sambil mengatakan bahwa ia pernah melakukan sesuatu di tempat tersebut. Gadis itu juga mengatakan bahwa orang tersebut memiliki wajah yang begitu polos, sama seperti orang lain. Artinya bisa dipastikan bahwa pelaku saat itu masih hidup. Namun, apa boleh buat, kasus tersebut sudah ditutup dan tidak ada lagi penyelidikan dan film pun berakhir. Dan setelah 33 tahun berlalu, tepatnya di akhir tahun 2019, sang pelaku akhirnya berhasil ditemukan, yang merupakan pembunuhan berantai Korea Selatan yang berhasil membunuh puluhan korban. Pembunuh itu ternyata bernama Lee Jung Lee yang berumur 57 tahun. Saat itu ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih sudah menonton, see you!